Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat produksi minyak dan gas bumi di semester 1 sudah melampaui target dalam APBN 2025, di mana realisasi produksi migas per Juni 2025 mencapai 1.754,5 million barrel oil equivalent per day, di atas target APBN 2025 sebanyak 1.610 MBOE/PD. APBN untuk akumulasi produksi minyak dan gas pada semester pertama itu totalnya itu kurang lebih sekitar 1.610. Ini akumulasi minyak dan gas. Tetapi yang terjadi sekarang kita sudah melampaui target APBN pada satu semester sudah mencapai 1.754,5. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan capaian kinerja positif kinerja produksi minyak dan gas bumi pada paruh pertama tahun 2025 yang sejalan dengan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada energi dan hilirisasi. Realisasi produksi migas per Juni 2025 mencapai 1.754,5 million barrel oil equivalent per day, di atas target APBN 2025 yaitu 1.610 MBOE/PD. Sedangkan akumulasi produk minyak dan gas bumi pada semester 1 2025 mencapai rata-rata 111,9% di atas target. Adapun produksi minyak bumi mencapai 608,1 million barrel oil per day atau 100,5% dari target APBN 2025 sebesar 605 MBOPD. Dan rata-rata produksi semester 1 mencapai 602,4 MBOPD atau 99,5% dari target. Sementara produksi gas bumi mencapai 1.146,4 MBOE/PD atau 114% dari target APBN 2025 sebesar 1.005 MBOE/PD. Dan rata-rata produksi pada semester 1 mencapai 1.199,7 MBOE/PD atau 119% dari target. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, produksi migas di semester 1 2025 sudah menembus target APBN 2025 dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas. Kemudian sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi periode 2020 hingga 2024. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Elan, apa kabar Pak? Halo, jumpa lagi Mas Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Pak Satya, apa kabar Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik, tadi sudah diupdate begitu ya oleh Kementerian SDM ya terkait dengan produksi migas nasional. Mungkin tanggapan atau review terlebih dahulu terkait dengan aktivitas lifting minyak dan gas bumi secara nasional ini dari Pak Elan selaku pelaku ini seperti apa Pak Elan? Ya, kita mendapat kabar yang cukup menggembirakan ya, dengan prestasi yang cenderung meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Bahwa semester pertama ini kita lihat ada hal-hal yang sangat menggembirakan, produksi naik ya, baik minyak maupun gas. Jadi sebelum kita membandingkan sebetulnya kita harus kembali kepada baku yang kita pakai ya. Jadi pembandingan itu adalah bahwa minyak adalah crude oil dan kondensat, gas adalah gas. Nah, itu juga kita membandingnya dengan semester 1 dan semester 1 2024 dan 2025. Itu menjadi sesuatu yang fair jadi akhirnya pembandingannya. Dan kita melihat itu memang kecenderungannya naik dan itu yang menggembirakan kita. Ini kita beri apresiasi kepada pemerintah, SKK Migas dan juga para K3S ya. Ini prestasi yang sangat menggembirakan dan harapannya akan terus ditingkatkan terus begitu. Dan ingat bahwa yang kita
pentingkan nomor satu itu bukan produksi tapi lifting ya. Oke. Bahwa lifting itu adalah yang terserap oleh pembeli, sehingga juga dari sisi penerimaan itu yang dihitung menjadi bagian dari penerimaan dikali dengan harga unit price-nya di masing-masing produk tadi baik minyak maupun gas. Nah, jadi tadi yang ditayangkan di awal itu memang terlalu umum ya. Kalau kita mau melihat detail, kita akan membandingkan semester 1 2024 dan semester 1 2025 dari aspek lifting ya. Kemudian dari aspek produksi juga enggak apa-apa, tapi biasanya yang masuk di dalam target APBN itu adalah lifting ya. Nanti mohon dikoreksi Oke. Pak Satya yang juga terlibat banyak di APBN, Banggar dulu waktu di DPR, pasti lebih memahami itu gitu. Dan memang kecenderungannya meningkat ya. Oke. Meningkat, naik, positif naik ya. Nah, tadi saya kasih koreksi bahwa yang 608.100 BOPD itu bukan produksi semester 1, tapi itu adalah yang saya baca di beberapa referensi dan juga dari laporan SKK itu adalah produksi di bulan Juni tahun 2025 ya. Oke. Bahwa itu sudah naik di atas target APBN untuk kalau dirata-ratakan dalam sebulan. Namun target APBN kita adalah untuk dirata-ratakan dalam setahun. Harapan ini yang kita pertahankan terus hingga 608 ini bisa terjaga, bahkan kalau bisa meningkat terus, sehingga karena di awal tahun kemarin kita memang produksi kita memang masih di seputaran 570-an sekian gitu. Jadi kalau di average kan ya Jim. Jadi tadi dikatakan itu apa 602,4 BOPD itu 602.400 mungkin itu yang dirata-ratakan satu bulan. Itu adalah produksi ya, bukan lifting. Baik, Saya kira Pak itu Enan. dulu sebentar Pak Oke. Mas Prasetyo. Ya. Nah, Pak Satya, Anda melihatnya bagaimana begitu? Tadi memang sudah ada apresiasi juga dari pelaku usaha begitu. Anda melihat dengan upaya-upaya, kemudian evaluasi dan juga review Anda terkait dengan lifting ataupun produksi migas sendiri, aktivitas migas nasional secara keseluruhan seperti apa nih Pak Satya? Ya, memang perlu kita apresiasi ya, apapun referensi yang dipakai itu memang menggunakan data daripada atau ketentuan yang ada dalam APBN. Oke. Jadi saya juga sependapat kalau itu misalkan kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 itu untuk memberikan apresiasi daripada kinerja. Namun demikian karena patokannya adalah APBN, maka kita melihat ada tren yang positif. Dan memang benar bahwa ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM itu lebih kepada produksi, jadi bukan lifting. Sementara di dalam APBN kita itu adalah lifting. Memang produksi dengan lifting itu angkanya berbeda, tapi juga bisa tidak terlalu besar ya biasanya perbedaannya, karena itu kan yang bisa terserap di pasar dan bisa diangkat ke atas. Jadi filosofinya demikian. Jadi kalau misalkan kita melihat produksi 608, ya kita berharap nanti liftingnya bisa mendekati angka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang cara mengukurnya itu year to date. Ya, jadi kalau kita ngelihat misalkan bulan Mei itu 602,9, bulan April 602,4. Nah, nanti kumulatif ya secara agregat 1 tahun kita harapkan bisa mencapai di atas daripada 605. Nah, di situ nanti betul-betul itu menjadi victory lah, ya victory bagi dunia migas terhadap asumsi APBN yang ditentukan. Karena memang bertahun-tahun kita selalu meleset ya, antara asumsi yang diputuskan oleh DPR RI dengan yang dicapai oleh SKK Migas dalam hal ini ya sebagai institusi pengawas daripada hulu migas. Jadi kita harapkan nanti ini menjadi satu kabar gembira. Namun mesti dilihat, kalau saya melihat lebih jauh lagi, K3S yang berkontribusi sangat signifikan di sini adalah apa? Saya melihat paling tidak ada 2, ya. Jadi Exxon Mobil dan juga Pertamina Hulu Rokan. Sehingga apa yang menjadi perencanaan mereka tahunan itu juga harus kita sikapi dengan bijak, ya. Karena kalau saya dengar bahwa Exxon akan melakukan maintenance pada bulan September, ya, dan itu mereka pasti shutdown sekitar 7 harian. Ya. Nah ini tentunya akan mempengaruhi produksi nasional kita. Nah itu harus difaktorkan ya, sehingga mungkin lapangan mana yang bisa fill the gap. Ya. Saya melihat ada beberapa lapangan yang mungkin bisa filling the gap ya, sehingga tidak akan mengurangi daripada year to date produksi pada bulan September. Nah ini tentunya harus menjadi pengamatan kita. Tapi apapun ya, kalau kita melihat trennya ini sangat positif dan perlu kita apresiasi. Ini kumulatif
dari kebijakan dan juga pelaku daripada kebijakan. Baik, Pak Satya. Apakah ini juga menjadi sinyal positif untuk lifting migas di tahun 2025? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ini, Pak Elan dan juga Pak Satya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan data realisasi produksi migas di semester 1 tahun 2025 yang baru saja dirilis juga oleh Kementerian SDM. Nah, ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi dari pergerakan Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni begitu ya untuk realisasi migas gitu. Kita lihat memang di bulan Mei tercatat 1.814,1 MBO EPD, kemudian memang ada sedikit turunan karena sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, memang ada beberapa sumur yang sedang melakukan tadi ada maintenance, tapi diharapkan bulan Juli akan naik lagi begitu ya, sering dengan mulai beroperasinya lagi atau selesainya proses maintenance dari beberapa sumur migas di Indonesia. Berikutnya kita akan cermati untuk realisasi produksi minyak bumi di semester 1. 599,6 MBO EPD, kemudian di Januari kita lihat Februari ada sedikit turun, naik lagi di bulan Maret, kemudian April sedikit landai, Mei Juni ini cenderung naik 608,1 MBO PD untuk produksi ya. Meskipun tadi sudah disampaikan diharapkan ini nanti produksi yang terjadi dalam satu semester ini bisa sama begitu dengan harapan dari target lifting minyak maupun gas bumi. Dan berikutnya untuk realisasi produksi gas buminya sendiri di semester 1 seperti apa? Ini dia, kita lihat Januari sampai dengan Juni ada beberapa kondisi di mana sempat di Maret 1221,8 MBO EPD, kemudian sempat turun naik lagi di bulan Mei dan cenderung sedikit mengalami penurunan di bulan Juni di 1146,4 MBO EPD. Jadi ada beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan dan juga Pak Satya. Baik, dengan beberapa data dan informasi yang tadi sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati? Apakah memang capaian-capaian produksi tadi ini Pak Elan memang menjadi sinyal yang cukup positif kalau tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Satya bahwa ini diharapkan nanti juga akan sama nih antara proses ataupun kegiatan produksi dengan target lifting minyak bumi maupun gas kita begitu di tahun 2025, Pak Elan? Ya, saya kira betul ya bahwa beberapa parameter yang menentukan kinerja produksi lifting minyak dan gas itu ada beberapa. Yang satu adalah mempertahankan produksi dari existing field agar tidak terjadi namanya decline ya. Kalau bisa meminimalisir, kalau perlu tidak ada decline, kalau perlu ada incline. Apa yang dilakukannya itu melakukan yang namanya eksekusi infill atau development drilling yang on time ya. Kalau bisa dipercepat ya. Kalau mundur itu pasti akan menyebabkan decline. Kemudian melakukan workover dan well service yang konsisten sesuai dengan target yang ada ditetapkan di work program and budget ya. Kemudian yang satu lagi adalah melakukan maintenance yang disiplin ya, sehingga itu akan mencegah yang namanya unplanned shutdown. Begitu ada unplanned shutdown pasti ada drop produksi. Dan tentunya yang namanya maintenance itu sudah dihitung untuk berapa hari tadi yang disampaikan oleh Pak Satya, ada beberapa maintenance yang dimana lapangan akan ditutup sementara diistirahatkan, itu sudah dihitung untuk bisa mendapatkan kinerja dalam 1 tahun. Tapi kalau yang unplanned itu akan menjadi sangat merugikan untuk bisa menurunkan kinerja produksi gitu ya. Satu itu mempertahankan produksi. Yang kedua adalah yang paling penting adalah menjalankan proyek-proyek baru, lapangan baru yang on time. Kalau bisa dipercepat ya. Dan kita tahu bahwa tahun ini kita ada 3 proyek besar yang on stream. Nah, inilah yang saya kira cukup memberikan kontribusi peningkatan produksi. Ada 3 itu ya adalah lapangan Forel, lapangan Terubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo ya. Dan juga adanya mulai on streamnya adalah proyek Klastik Banyu Urip yang ada di Cepu, sehingga produksi mereka itu bisa memberikan Forel dan Terubuk aja untuk minyak bisa nambah sekitar 20.000 barrel per hari. Dan Banyu Urip yang untuk lapangan plastik yang sudah selesai pengeborannya dan sudah mulai berproduksi itu bisa mencapai sampai 35.000 barrel per hari. Nah, momentum ini yang harus dijaga ya, bahwa kita setiap proyek-proyek yang ada kalau bisa ya, istilah di Pertamina itu adalah otobosor ya. Otobosor itu OT-nya itu udah on time ya. Kemudian OB-nya itu on budget ya. OS-nya adalah on spec
ya, dan OR-nya adalah on revenue. Jadi semuanya itu sesuai dengan yang kita planningkan sebelumnya. Oke. Tidak ada mundur, tidak ada budgetnya membengkak, tidak ada speknya melewati atau tidak sesuai dengan planning, dan tentunya revenue sesuai dengan diharapkan. Oke. Kalau bisa lebih bagus. Nah, Nah, Pak Elan, ini menjadi kunci untuk menaikkan produksi dan kinerja dari oil and gas. baik. Anda sempat menyebutkan terkait dengan unplanned. Kalau kita bicara mengenai terkait dengan maintenance begitu, ini potensinya tetap terbuka atau bagaimana? Atau memang secara prosedural begitu kita ada mitigasi kalau misalnya terkait dengan kejadian-kejadian Ya. yang tidak mungkin tidak terprediksi sebelumnya begitu atau tidak terencana begitu, Pak Elan? Iya, iya. Memang kita unplanned shutdown itu bisa banyak penyebab ya. Satu adalah failure peralatan. Oke. Kedua, hal-hal yang kadang tidak bisa kita hindari adalah masalah keadaan alam, ya. Seperti biasanya yang umum terjadi di awal-awal tahun di musim hujan ya. Di awal musim hujan itu di daerah-daerah Riau itu pasti akan ada unplanned shutdown. Karena apa? Minyaknya itu di Riau itu adalah pour point-nya tinggi. Jadi akan membeku pada suhu 40-42 derajat. Tapi tiap hari hujan pipanya itu menjadi dingin sehingga pipa itu karena dingin minyaknya jadi membeku, dan pada saat membeku ya tentunya penyaluran pipa berhenti, dan itulah akan sangat mengganggu produksi. Makanya kita harus antisipasi ya kondisi gejala alam ya, jangankan alam, kalau bisa ya peralatan kita sudah di prepare sebelumnya agar tidak terjadi unplanned. Nah, di sini kinerja masing-masing K3S betul-betul harus kita ingatkan agar mereka tidak melakukan yang namanya melewati hal-hal yang harus dilakukan untuk antisipasi unplanned begitu. Baik, baik. Nah, dari sisi pemerintah sendiri Pak Satya, Anda melihat bagaimana untuk menyikapi kondisi-kondisi supaya kita bisa menjaga produksi tadi, kemudian bisa menyentuh atau paling tidak mencapai target lifting migas kita begitu di tahun 2025? Jadi banyak strategi sebetulnya untuk mempertahankan, dan itu saya pikir sudah dijalankan ya, karena beberapa evaluasi beberapa waktu yang lalu itu kan ada namanya undeveloped discovery. Jadi sudah discovered tetapi belum dikembangkan. Dan juga ada lagi yang faktor misalkan stranded daripada POD ya, dan juga on stream delay itu juga menjadi faktor untuk apakah target daripada produksi dan lifting kita itu bisa tercapai. Belum lagi idle fields. Jadi ini memang banyak sekali PR yang mesti dilakukan. Jadi idle wells ya itu juga mesti diteliti betul. Itu yang menurut saya untuk mengantisipasi apabila ada maintenance tadi, walaupun itu mungkin plan shutdown, tapi tetap aja itu akan mengurangi dan harus kita fill the gap. Dan fill the gap-nya dari beberapa yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi saya pikir identifikasi itu sudah dijalankan ya, dan mudah-mudahan betul-betul bisa on track ya, karena jangan sampai misalkan idle fields dan juga idle wells itu sudah diidentifikasi tetapi tidak dijalankan. Dan Bapak Menteri SDM kan beberapa waktu yang lalu juga bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat melalui sumur-sumur tua yang dikelola langsung oleh masyarakat. Dan saya pikir itu juga bisa dimonetize kalau kita melihat jumlahnya ya, sumur yang idle atau kategori mungkin sumur tua itu juga ada sekitar angkanya kalau tidak salah mencapai 33.000. Jadi kan cukup banyak itu seantero Indonesia ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target per well-nya itu adalah sekitar 2 barel misalkan ya kita memang harus melihat dari lokasi ke lokasi karena tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Itu paling tidak cukup promising untuk menambah produksi lifting kita ke depan. Mungkin ukurannya dari apa yang saya sampaikan itu tidak bisa dijalankan dalam tahun ini atau tidak bisa dinikmati begitu saja di tahun ini, tetapi senario itu harus masuk agar itu bisa mempertahankan produksi kita yang lebih tinggi lagi di tahun berikutnya. Saya rasa pemerintah sudah melakukan banyak sekali antisipasi untuk itu, tinggal realisasinya saja, karena pengampu kebijakan dengan pelaksana kebijakan ini dua hal yang berbeda ya. Tapi saya lihat leadership daripada Menteri SDM dan juga Kepala SKK Migas cukup atraktif gitu ya, memberikan kelonggaran kepada para K3S untuk berinovasi ya, sehingga bottom line untuk bisa meningkatkan produksi itu menjadi semangat bersama. Saya juga dengarkan beberapa waktu lalu ada CEO gathering ya, itu saya pikir juga menjadi inisiatif yang bagus karena itu kita mendengarkan langsung daripada pelaku bisnis.
Baik, baik. Ini dia. Berarti memang kita akan cermati iklim investasi tata niaga dari sektor migas nasional seperti apa begitu. Nampaknya beberapa K3S begitu ya, tengah semangat begitu untuk bisa meningkatkan lagi produksi dan juga mengejar target lifting. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Satya dan juga Pak Elan. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas, kemudian Bapak Satya Widyayuda, anggota Dewan Energi tahun 2020-2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Elan, kalau kita bicara mengenai tata niaga, kemudian iklim investasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Satya tadi, begitu, apakah di momentum tahun ini memang lagi semangat-semangatnya di K3S begitu untuk bagaimana memproduksi, mengejar lifting begitu? Seperti apa sih kondisi yang dialami secara langsung dari pelaku usaha industri ini, Pak Elan? Ya, saya sendiri pelaku usaha. Saya memimpin satu PSC yang sekarang juga sedang growth juga, walaupun produksinya masih ratusan barrel ya. Tapi per hari. Tapi begini, betul sekali. Apa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri dan Kepala SKK Migas itu membuat kita bergairah, sangat bagus, semangat. Dan salah satu kuncinya ada dua hal ya. Pilar existing field harus dijaga. Ada beberapa pilar existing field yang besar-besar. Jangan sampai ada unplanned ya. Itu ada Rokan, ada Banyurip, ada BP Tangguh, ya, ada Mahakam, dan juga mungkin beberapa lambang-lambang besar milik Pertamina EP. Itu BP Tangguh batuk saja atau unplanned itu dropnya akan jauh. Juga yang namanya Cepu, Banyu Urip, begitu dia ada masalah sedikit, pasti akan menurunnya akan besar. Itu harus dijaga. Ya. Sama momentum yang kedua bahwa tadi saya bilang WPNB jalankan dengan baik ya, sesuai dengan target yang ada, dan kita masih punya harapan besar ke depan. Ada proyek-proyek lain yang harus kita kejar supaya on time. Itu ada proyek yang namanya ASAP ya. ASAP itu punyanya ASAP Kido Merah AKM. Itu Genting Oil di Papua. Itu ada 3 TCF. Kemudian ada Masela, Inpex, ada 10 lebih TCF. Ada Layaran dan Tangkulo yang ada di Andaman Mubadala. Itu ada 6 sampai 10 TCF. Dan Geng North ya, ada di itu semua TCF itu adalah gas, tapi ada ikutannya bahwa di sana ada produk ikutannya crude atau kondensat. Otomatis harga kalau gas kita naik, minyak pun akan terangkat dari situ. Nah, ini yang harus kita jaga agar mereka selalu bisa berjalan dengan otobosor yang saya sampaikan tadi. Bahwa ini akan menjaga momentum yang sekarang udah bagus untuk naik terus, kita jaga. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri dan oleh juga eksekusi yang dilakukan oleh Pak Kepala SKK Migas itu sangat kita beri apresiasi yang sangat sebesar-besarnya agar ke depan menjadi lebih bagus. Karena apapun yang kita kerjakan sekarang, hasilnya akan 5-6 tahun yang akan datang. Dan hasil yang kita kerjakan sekarang ini, di samping ada agresivitas dari Menteri dan jajarannya, juga sudah dirintis 5-6 tahun yang lalu. Asal itu konsisten, itu akan meningkat gitu. Demikian Mas. Baik, Pak Elan. Nah, lantas bagaimana Pak Satya, bagaimana menjaga tadi konsistensi begitu dari sisi produksi sehingga ya benar-benar ini tercapai tidak hanya untuk tahun ini saja begitu kan harapannya nih Pak Satya? Betul, saya melihat ada satu strategi investor engagement ya, karena pemerintah akan menginginkan supaya big players itu balik lagi lah ke Indonesia. Jadi kalau saya dengar Chevron akan masuk, lantas BP juga saya melihat tidak cuma mengembangkan Tangguh tapi juga ada di wilayah kerja yang ada di Sulawesi, ya Eni juga demikian. Saya pikir itu menjadi satu momentum yang harus kita jaga. Jadi investor engagement di open area opportunity itu menjadi sesuatu yang kita harapkan ke depan ya, dalam memaintain produksi kita atau bahkan menambah produksi di kemudian hari. Baik, itu dia upaya untuk menjaga semangat tadi ya, kerjasama begitu, bagaimana KSSK yang sedang giat-giatnya begitu bersemangat ini akan terus dijaga begitu ya, optimismenya, kemudian keberlanjutannya untuk bisa mengejar lifting migas di tahun 2025 dan tidak hanya tahun ini saja seperti Pak Elan sampaikan, 5-6 bahkan 10 tahun lagi ke depan begitu. Baik, Pak Elan, Pak Satya, sayang kali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa ID Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Elan. Terima kasih Pak Satya. Baik, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yaitu industri pengolahan tulang punggung PDB Indonesia di tahun 2025.
Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan sektor manufaktur di kuartal 2 tahun 2025 sebesar 5,68% atau melampaui pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang sebesar 5,12%. Kemenperin mengklaim realisasi tersebut menunjukkan ketangguhan sektor industri manufaktur dalam menghadapi tekanan global. Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia pada kuartal 2 2025 mencapai 5,68% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama yang sebesar 5,12%. Juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif dalam keterangannya menjelaskan pertumbuhan ini menunjukkan ketangguhan sektor industri manufaktur dalam menghadapi tekanan global dan membuktikan peran vitalnya sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini didukung oleh indikator valid seperti indeks kepercayaan industri dan Purchasing Manager Index Bank Indonesia yang menunjukkan industri berada di zona ekspansif. Terkait perbedaan data dengan survei PMI S&P Global, Febri menegaskan Kemenperin lebih mengandalkan data IKI dan PMI BI karena lebih representatif. Kemenperin pun menegaskan komitmennya menjaga laju pertumbuhan industri sebagai motor ekonomi nasional. Dan untuk memaksimalkan pertumbuhan manufaktur, Kemenperin menilai diperlukan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain pengendalian impor produk jadi, pengalihan pelabuhan masuk bagi produk jadi impor ke pelabuhan di Indonesia Timur, kemudian pasokan bahan baku terutama bahan baku gas untuk industri tertentu, dan pengurangan kuota produk industri kawasan berikat masuk ke pasar domestik. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri pengolahan tulang punggung PDB Indonesia di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia dan juga dosen FEB Universitas Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ebi, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, Kementerian Perindustrian sudah menyampaikan data bahwa pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 2 ini justru melampaui dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau kita review terlebih dahulu seperti apa sih kondisi sektor industri khususnya manufaktur nih dari kacamata Pak Ebi begitu di sepanjang semester 1 tahun ini nih Pak. Ya, memang di kuartal kedua ini pertumbuhannya memang tertinggi dalam sejarah dibandingkan dengan umpamanya kuartal 1 2025 pertumbuhannya cuma 4,55%, atau kalau kita melihat di tahun lalu di kuartal 2 2024 pertumbuhannya cuma sebesar 3,95% gitu ya. Pertumbuhan industri ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya sektor ini tetap menjadi lokomotif utama bagi perekonomian Indonesia, dan angka ini sebenarnya mencerminkan benar seperti yang disebutkan tadi, adanya ketahanan sektor manufaktur ini di tengah dinamika ekonomi global yang sangat memiliki tantangan di tahun-tahun ini, di awal-awal kuartal 1 dan kuartal 2 ini gitu. Nah, ini juga menjadi tren positif yang signifikan. Sektor ini kalau kita lihat kontribusinya terhadap PDB kalau by sektor itu adalah yang paling besar. Dia mencatat kontribusinya itu di 18,67% di kuartal kedua 2025 ini. Jadi kalau kita bandingin dengan sektor yang lain gitu ya, yang paling besar lainnya mungkin sektor jasa, dia tumbuhnya juga tinggi di 9,31, tetapi peran dia di perekonomian itu rendah, share-nya cuma 2%. Nah, ini tinggi, tapi juga perannya di perekonomian itu terbesar di 18,6% gitu. Okay. Dibanding yang kedua tertinggi aja masih sangat tinggi sekali gitu. Okay. Yang kedua itu di perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor itu di 13% share-nya terhadap PDB kita gitu. Nah, Pak Edi, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, apa yang bisa kita cermati? Faktor-faktor apa yang membuat industri manufaktur akhirnya bisa tumbuh lebih kencang lagi? Sementara kita tahu kan tekanan global juga cukup kuat, kondisi di dalam negeri pun sebenarnya tidak jauh berbeda dalam adanya kita tahu ada sedikit pelemahan daya beli di masyarakat begitu, Pak Ebi. Ya. Kalau kita pengen melihat sebenarnya apa sih yang berkontribusi dari sektor ini, apa sih yang tumbuhnya tinggi sekali dari sektor ini, maka kita harus melihat secara detail terhadap subsektor manufakturnya gitu. Subsektor manufaktur yang mana yang kemudian punya kontribusi paling tinggi gitu. Kemudian share-nya berapa, kontribusi pertumbuhannya berapa. Kalau kita lihat secara detail, maka subsektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan manufaktur di Q2 25 ini itu ada di logam dasar,
Oke. Logam dasar itu tumbuhnya 14,9%, share dia di 7%, sehingga growth contribution-nya itu di 0,9% gitu. Kemudian ada di kimia, farmasi, dan obat tradisional itu di 9,4% pertumbuhannya, share-nya besar sekali di 10%, sehingga kontribusi ke growth-nya itu di 0,9%. Dan yang terakhir makan minum. Makanan dan minuman ini Mamin subsektornya kontribusinya itu 35% terhadap seluruh sektor ini, dan pertumbuhannya itu di 6,1%, sehingga total contribution-nya kepada sektor ini di 2,1%. Ada beberapa hal yang lain yang tumbuhnya juga cukup signifikan, umpamanya di mesin dan perlengkapan gitu, itu tumbuhnya tuh 18,7%, tetapi share dia terhadap sektor ini cuma 2%, sehingga growth contribution-nya cuma 0,3% gitu. Nah, kalau kita lihat semuanya, ini memang didorong oleh berlanjutnya investasi di logam dasar, ada pembangunan smelter, kemudian peningkatan ekspor makanan, seperti produk seperti CPO, minyak goreng, dan kemudian makanan olahan, dan juga kalau kita lihat juga masih tinggi nih konsumsi terhadap domestik kita terhadap produk-produk farmasi dan kosmetik gitu. Jadi kebijakan pemerintah seperti hilirisasi, konsolidasi, walaupun beberapa masih belum melihat adanya signifikan role dari konsolidasi BUMN lewat Danantara, kemudian insentif pajak, penguatan struktur industri. Jangan lupa bahwasanya program pemerintah ada program Asacita gitu kan ya, yang juga diharapkan kemudian mendorong sentimen positif bagi investor dan pelaku usaha. Semuanya inilah yang kemudian punya kontribusi terhadap kenapa sektor manufaktur kita tinggi sekali di Q2 ini. Oke, itu dari sisi produksi. Nah, kalau serapannya sendiri seperti apa? Karena kan kita tahu juga kan ada supply and demand begitu. Anda melihat lantas bagaimana dengan tingginya tadi dari share-nya, kemudian pertumbuhan ada subsektor manufaktur, logam dasar, kimia farmasi, makanan minuman, mesin dan perlengkapannya begitu Pak Ebi? Ya, pada saat yang sama memang PMI kita ini memang menurun, masih terjadi penurunan, dan IKK kita itu juga masih di level di bawah 50 ya, juga masih rendah. Tetapi kalau kita lihat di logam dasar, ini berarti investasi di situ yang kemudian pasarnya adalah kebanyakan pasar ekspor. Kemudian Mamin juga pasarnya pasar ekspor. Makanya kemudian sebagian dari peningkatan di PDB kita juga dari ekspor kita yang juga meningkat di kuartal 2 ini. Baik, dengan kondisi seperti saat ini Anda melihat bagaimana potensi industri manufaktur? Ini kan kita tahu di kuartal kedua 5,68%. Potensinya untuk ke depan apakah juga masih dominasinya tetap dari pasar luar negeri Pak dibandingkan dengan domestik begitu? Well, investasi yang tinggi itulah yang kemudian menyebabkan juga manufaktur ini tumbuh dengan tinggi gitu ya. Kemudian ada belanja modal pemerintah, kalau kita lihat juga ini juga terhadap mesin dan peralatan. Jadi ada intervensi pemerintah yang kemudian menyebabkan industri manufaktur ini juga tumbuh tinggi. Jadi kalau kita lihat secara lebih jujur lagi, bukan dari sepenuhnya kinerja dari industri manufaktur itu sendiri. Kinerja dari manufaktur ini masih cukup rentan sebenarnya. Tadi seperti kita lihat PMI kita masih kontraksi, masih di bawah 50, kemudian daya beli masyarakat kita juga masih rentan gitu. Sehingga ideally ke depan sebenarnya kita berharap biasanya di kuartal 3, kuartal 4 itu belanja modal pemerintah itu lebih besar gitu, walaupun ada efisiensi yang kemudian mungkin kita juga nggak bisa berharap banyak juga gitu kan ya. Jadi kalau kita ngelihat ke kuartal 3 ada beberapa tantangan yang juga berpotensi untuk menekan laju pertumbuhan di semester ketiganya, itu yang kita perlu waspadai. Yang pertama barangkali ya potensi perlambatan dari permintaan global, khususnya dari US dan pasca dari efektifnya dampak kenaikan tarif. Yang ini kemudian menggerus daya beli konsumen di US dan juga di Cina gitu kan ya. Kemudian pelemahan konsumsi domestik dan belanja pemerintah, efisiensi tadi. Kemudian yang ketiga yang juga perlu adalah pelemahan pertumbuhan global yang menekan harga komoditas. Ini ikut kemungkinan memiliki efek terhadap nilai ekspor industri yang juga merupakan turunan dari komoditas seperti CPO dan kemudian ke logam dasar atau stainless steel kita gitu.
Oke, Dan dengan yang terakhir, yang perlu kita ini kan adalah tekanan di sektor finansial yang juga melemahkan nilai tukar kita ke USD dan juga suku bunga kita yang saat ini masih tertinggi di ASEAN kalau kita lihat. Oke, termasuk juga BI Rate begitu ya, menjadi salah satu yang mungkin kita akan cermati bersama nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Ebi, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan manufaktur. Seperti apa trennya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia untuk pertumbuhan manufaktur dan perekonomian. Kita akan cermati bersama. Untuk pertumbuhan manufaktur mencapai 5,68%, dan sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 kita tahu juga tumbuhnya sekitar 5,12%. Seperti yang sudah disampaikan, berarti pertumbuhan dari industri manufaktur memang bisa melampaui dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan berikutnya kita cermati dari sisi indeks kepercayaan industri di tahun 2025 seperti apa. Ini dia dari Januari sampai dengan Juli kita cermati untuk indeks kepercayaan industri KI begitu di tahun 2025. Cenderung memang fluktuatif pergerakannya begitu ya, di 53,1, 53,15, kemudian turun lagi 52,98, dan kita lihat terendah di bulan Juni 51,84, kemudian naik lagi di bulan Juli 52,89 untuk IKI, indeks kepercayaan industri di tahun 2025 ini. Dan lantas bagaimana dengan realisasi investasi? Ini juga hal yang menarik yang menjadi salah satu daya dorong juga untuk industri manufaktur yang sudah disampaikan oleh Pak Ebi, bahwa memang banyak yang disarankan ataupun mungkin data-data outputnya sendiri itu adalah untuk kegiatan eksportasi ke luar negeri. Ini dia realisasi investasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025 proyeksinya mencapai 1.905 triliun rupiah. Trennya naik terus kalau kita cermati bersama begitu ya, untuk tren realisasi investasi Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia dan juga dosen FEB Universitas Indonesia. Baik, Pak Ebi, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik kita cermati dengan beberapa justru tantangan yang sudah Anda berikan juga nih. Ada beberapa poin begitu, di mana ada kaitannya dengan kondisi global, kemudian bagaimana pelemahan konsumsi domestik, ada belanja pemerintah juga yang dilakukan efisiensi di sana, dan juga pertumbuhan global. Kemudian juga ada bagaimana tekanan finansial terkait dengan nilai tukar rupiah dan juga pergerakan dari suku bunga acuan. Nah, tantangan-tantangan ini Anda melihat paling tidak di semester kedua ini akankah menjadi suatu kendala yang mungkin cukup akan mengganggu dari tren industri manufaktur kita begitu, atau justru nanti akan ada upaya-upaya untuk melakukan harmonisasi atau mungkin relaksasi di sana, Pak Ebi? Ya, tantangan itu real banget untuk kemudian muncul di kuartal 3 atau 4 nanti gitu kan ya. Karena biasanya kalau kita lihat memang belanja modal pemerintah itu akan tinggi sekali di kedua kuartal tersebut dibanding kuartal 1 dan 2 gitu. Nah, kalau kita lihat PMI atau investasi yang sudah tinggi di kuartal kedua, kemungkinan di kuartal 3 dan 4 mungkin kontribusinya tidak akan sebesar itu lagi gitu, ketika mereka sudah melakukan investasi di kuartal kedua sebelumnya gitu. Nah, yang juga perlu kita lihat adalah menilik ketika mereka melakukan investasi di kuartal kedua ini, kuartal 2 apa sih yang diinvestasikan gitu ya. Jadi tadi angka secara umumnya naik gitu. Nah, kalau kita lihat membedakan antara PMA dengan PMDN kita, PMA kita itu lebih mendorong ke subsektor yang berorientasi ekspor. Jadi kita lihat ada di logam dasar, kemudian peningkatan potensi pasar domestik juga ada di kimia dan farmasi. Jadi kalau kita lihat di logam dasarnya itu hampir 30% dari PMA itu ke sana gitu. Di pertambangan masih di 10%, kemudian industri kimia dan farmasi tadi cuma di 5,1% gitu. Nah, kalau PMDN itu lebih kepada sektor-sektor tersier, umpamanya infrastruktur, kemudian ada juga primer di tambang, pertambangan itu sekitar 12,2%, yang tertinggi malah di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ini yang hampir 13% investasinya sebesar 35,3 triliun gitu. Jadi kalau kita lihat
di kedua jenis penanaman modal ini pertambangan masih menjadi yang paling dominan gitu. Sehingga kalau kita mereview kembali program hilirisasi menjadi pendorong dari investasi di sektor industri logam dasar ini, terutama di nikel, di tembaga dan bauksit gitu. Jadi memang ada efeknya. Kalau kita lihat di mineralnya itu total investasinya di 96,2%. Kalau juga hilirisasi di perkebunan dan kehutanan itu ada 36,3 triliun gitu ya. Kemudian minyak dan gas bumi itu di 10,7, dan di perikanan dan kelautan jangan lupa di blue economy kita di 1,3 triliun investasi yang terjadi. Jadi total nilai realisasi investasi di hilirisasi ini tuh sekitar 144,5 triliun atau sekitar 30,2% dari total realisasi investasi di triwulan kedua. Ini naik sekali, hampir 37% kita bandingkan dibanding tahun lalu, year on year-nya di 36,8%. Oke, nampaknya hilirisasi masih menjadi game changer begitu ya untuk menopang industri manufaktur, kemudian pertumbuhan ekonomi nasional begitu ya, paling tidak sampai dengan akhir Punya tahun. efek. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai hilirisasi sektor pertambangan, ini menjadi salah satu subsektor yang juga Anda sampaikan tadi, logam dasar begitu ya Pak Ebi. Nah, kan sekarang sudah banyak nih smelter yang bermunculan begitu dengan beragam jenis untuk sektor tambang lainnya. Menurut Anda potensi ini masih akan terus terbuka atau nanti ada kekhawatiran bubble di sana begitu Pak Ebi? Terkait dengan produksi akhirnya begitu ya, terserap atau tidak begitu? Kalau kita melihat produksi akhir kan di EV salah satunya gitu ya. Dan saat ini memang masih hype sekali untuk kemudian produksinya diprediksi cukup tinggi. Kemudian ada upaya untuk meningkatkan pembelian terhadap produk ini. Kita lihat kemarin otomotif di pameran otomotif diintroduksi produk baru dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat gitu. Dan ekspektasinya masih tinggi kemungkinan kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor ini dari subsektor yang kita diskusikan ini. Baik. Tapi kalau kita bicara iklim investasinya seperti apa? Menurut Anda, apakah perlu ada deregulasi kebijakan atau aturan-aturan untuk bisa lebih memberikan rasa nyaman lagi, kemudian lebih kepada kepastian dari sisi hukum, kepastian terhadap investasi yang sudah ditanamkan misalnya oleh investor asing begitu di Indonesia? Ya, kalau kita melihat ke belakang ada peran dari Omnibus Law gitu kan ya, Cipta Kerja untuk kemudian memberikan kepastian regulasi, kemudian berusaha, kemudian memangkas aturan yang tumpang tindih gitu. Ada penyederhanaan pajak, bea cukai untuk sektor prioritas seperti yang hilirisasi ini gitu. Nah, yang juga menurut saya juga penting dilakukan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Ada Patimban yang kemudian juga menjadi planning pemerintah. Dan ke depan yang juga penting adalah menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Mungkin tantangan yang juga perlu dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi dari implementasi yang ada, koordinasi antar lembaga, dan korupsi yang juga masih menjadi permasalahan buat bangsa kita gitu. Jadi kepercayaan investor perlu kita jaga dengan upaya-upaya kita untuk menciptakan trust yang lebih tinggi kepada pemerintah sebagai pengatur dari pasar kita, dari perekonomian kita yang bisa secara efektif menggunakan kebijakan-kebijakan. Oke, untuk menjaga industri manufaktur tadi seperti Anda sampaikan juga dengan arus investasi yang masuk baik PMA, PMDN, Anda lebih memilih yang mana? Mengingat kita juga ada kebutuhan banyaknya tenaga kerja baru lulusan universitas baru per tahunnya begitu mencapai jutaan orang. Anda melihat lebih kepada padat karya, padat modal atau bagaimana nih Pak Ebi? Harusnya di dua-duanya ya, kalau kita boleh memilih kedua-duanya gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat efek dari investasi di manufaktur ini ke tenaga kerja memang tinggi gitu ya. Jadi kalau melihat serapannya memang nomor 3 terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan juga perdagangan. Jadi kalau kita lihat yang bekerja di sektor ini ada 19,6 juta atau sekitar 13,4% dari total tenaga kerja kita, tetapi kontribusinya ke perekonomian hampir 20%. Jadi memang cukup padat
modal dibanding dengan dua sektor lainnya, perdagangan maupun pertanian gitu. Iya, iya. Nah, kami coba kemudian melakukan analisa lebih lanjut lewat table input output gitu ya. Iya. Investasi pada sektor pengolahan ini itu tuh mempunyai multiplier efeknya, rasio kesempatan kerjanya itu di 0,75. Artinya kalau ada investasi sebesar 1 triliun, diprediksi menambah tenaga kerja kita di 7.500. Nah, jadi memang perlu mendorong investasi pada sektor manufaktur karena menyerap tenaga kerja, dan tenaga kerjanya bersifat formal, dan penyerapan terbesar ketiganya ini setelah tadi pertanian dan perdagangan tadi gitu. Nah, subsektor mana yang kemudian menyerap tenaga kerja paling banyak? Itu ada di makanan minum, tekstil, alas kaki, ini yang lebih bersifat padat karya. Iya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat investasi padat modal seperti otomatisasi ini akan cenderung untuk kemudian mengurangi tenaga kerja. Sehingga untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerjanya, pemerintah perlu untuk mengarahkan investasi ke sektor padat karya tadi dan kemudian meningkatkan pelatihan ya, keterampilan dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri modern yang kita butuhkan pada saat ini. Baik, dengan capaian pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 2 yang mencapai 5,68% Pak Ebi, Anda melihat lantas apakah ini bisa mendorong juga nanti dari PMI manufaktur kita akan kembali lagi ke level ekspansi setelah beberapa bulan terakhir ini kita ya kita tahulah mengalami kontraksi begitu Pak Ebi? Ya. Harapannya demikian, tapi ya kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi di kuartal 2 ini dipengaruhi oleh investasi, maka di kuartal 3 dan kuartal 4 kecenderungan ini kemungkinan tidak akan memiliki tren yang sama gitu. Jadi harapan terbesar kita di kuartal 3, kuartal 4 adalah belanja modal pemerintah dan kembalinya kepercayaan masyarakat untuk kemudian melakukan konsumsi. Oke. Nah, terakhir Anda melihat sejauh mana optimisme bahwa industri pengolahan ini akhirnya menjadi backbone juga nih untuk PDB Indonesia ke depannya, paling tidak akhir tahun 2025 ini? Sudah 20% gitu, hampir 20%. Apakah akan gitu kan ya? Itu yang kita ini. Ada tantangan mengenai tarif resiprokal 19%, dinamika perekonomian global kita seperti apa gitu. Maka itu yang kemudian harusnya pemerintah lakukan gitu. To be more detail gitu kan ya, apa yang kemudian harus dilakukan yang kita perlu cermati gitu. Jangan lupa kontribusi terbesarnya lewat ekspor gitu. Nah, penurunan ekspor yang masif ini bisa terjadi. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu diproyeksikan akan turun drastis sebesar 9,23 miliar USD gitu. Nah, ini kalau kita lihat per subsektornya, maka sektor pakaian yang kemudian menjadi paling terpukul karena penurunannya itu di 2,1 miliar USD, kemudian manufaktur lainnya itu di 1,5, produk kulit itu di 1,3 kemungkinan turunnya. Jadi secara keseluruhan ekspor Indonesia ke pasar global itu akan turun sebesar 2,65% minus gitu. Ini lebih dalam efeknya kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga gitu. Malaysia itu cuma minus 1,18, Filipina 1,69, kemudian Thailand itu malah di bawah 0,5% gitu. Nah, yang kedua yang juga perlu kita antisipasi adalah lonjakan impor dan tekanan industri domestik. Nah, Indonesia ini menghadapi potensi lonjakan impornya umpamanya dari Tiongkok. Terjadi trade diversion karena nggak bisa ke Amerika mencari pasar baru termasuk Indonesia. Ini diperkirakan sekitar 17,47 juta USD. Kemudian kalau kita tambah ada kewajiban menghapus 18 kebijakan non-tarif, termasuk inspeksi, pelabelan, sertifikasi, TKDN gitu kan ya. Ini akan kemudian melemahkan industri manufacturing domestik dan juga jasa pemastian, testing, inspection, dan certification. Nah, berarti Anda melihat potensinya ke depan akan seperti apa kinerja sektor manufaktur kita begitu paling tidak sampai dengan 2025 ini dengan tantangan tadi ekspor yang berpotensi turun ke Amerika Serikat, kemudian juga impor yang justru kita akan menerima serbuan produk-produk impor dari luar negeri nih Pak Ebi. Iya, perlu antisipasi sih, perlu langkah-langkah antisipasi terhadap itu dan di kuartal 3 akan perlu sekali implementasi dari beberapa hal gitu ya. Kita perlu memperkuat pasar domestik kita untuk menyerap produk tersebut, belanja modal pemerintah juga perlu didorong, kemudian kita mendorong diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan kita pada pasar tertentu dan jangan lupa juga mencoba untuk meningkatkan ekspor ke pasar alternatif. Ada ASEAN, ada Tiongkok, ada India dan juga mengembangkan produk-produk ekspor potensial kita.
kopi kita, buah-buah tropis kita, dan turunannya yang kemudian menjadi komoditas unggulan kita di Indonesia. Hal-hal seperti ini yang perlu kita upayakan. Setidaknya ketika aksesnya sama aja. Sebagai contoh ini beberapa waktu penelitian kita terkait dengan masuknya produk buah tropis kita ke Australia. Itu di Australia kita diminta inspeksi sampai 2 kali, sementara untuk produk yang sama dari Malaysia itu cuma 1 kali. Dan produk buah tersebut ketika sudah 2 kali mengalami proses tersebut, itu sudah tidak edible lagi gitu. Jadi kita kehilangan pasar Australia yang besar dalam konteks ini. Jadi upaya-upaya pemerintah juga untuk kemudian menjadi enabler dari trading ke negara-negara yang menjadi tujuan ekspor baru atau produk baru itu menjadi penting. Ya, itu dia berbagai cara ya, meskipun kita tahu tantangannya cukup besar juga untuk menjaga kinerja industri manufaktur tetap positif begitu ya. Ini perlu juga nanti upaya-upaya mitigasi, antisipasi ya terkait dengan kondisi global ataupun eksternal tadi. Baik Pak Ebi, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ebi. Salam sehat, thank you Mas. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.